kata kepada burung-burung, "Adhilli ala Daud," wahai burung-burung, ya berkumpullah dan kemudian belilah naungilah Nabi Daud alaihissalam. Fa adhallat alaihi thair hatta adlamat alaihimul ard. Maka burung-burung banyak sekali berkumpul sampai gelap, ya, seakan-akan gelap tatkala itu karena cahaya matahari terhalangi dengan banyaknya burung. Atas perintah Nabi Sulaiman, faqala laha Sulaiman ikbidhi janahan. Kata Nabi Sulaiman, wahai burung-burung, tempelkanlah sayap-sayap kalian, ya. Jadi inilah kisah kemudian meninggalnya Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia, yang rajin beribadah dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib, di akhir penghujung kisah Nabi Daud alaihissalam, saya ingin menyampaikan sebagaimana kebiasaan kita, bagaimana kisah Nabi Daud alaihissalam versi perjanjian lama. Versi perjanjian lama. Ya, karena semua kisah-kisah Nabi perjanjian lama. Kecuali Nabi Isa alaihissalam dalam Injil perjanjian baru. Taib, adapun dalam perjanjian lama, banyak hal-hal kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah alam, mereka orang Yahudi tidak menganggap Nabi Daud sebagai seorang nabi. Kalau kita, Nabi Daud seorang nabi, diberi kitab suci, wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, kami berikan kepada Daud zabur, ya, yaitu kitab suci. Adapun mereka mengatakan Nabi Daud menulis mazmur, ya, yaitu Nabi Daud bukan dapat kitab suci, sehingga dia bukan seorang nabi, seorang raja yang hebat. Nabi Daud seorang raja yang hebat. Adapun perbedaan antara perjanjian lama dengan Al-Quran, sebelum kita bicara tentang Daud, kita bicara tentang Talut. Talut kalau dalam Al-Quran Allah puji, ya. Ya. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu, ya, bastatan fil ilmi wal jism, ya. Kata Allah, Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, sungguhnya Talut telah dipilih oleh Allah untuk kalian sebagai raja, sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan Allah telah berikan kepada dia kelebihan dalam ilmu dan kekuatan. Jadi Allah memuji Talut. Kemudian waktu Talut melewati sungai, dia mengatakan, Inna Allah membatalikum binahar. Sungguhnya Allah telah menguji kalian. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa minum dari sungai tersebut, dia tidak bukan dari golonganku. Kemudian tatkala mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah. Intinya Talut adalah seorang yang soleh. Tetapi dalam perjanjian lama, Talut namanya Saul. Saul ini ternyata raja yang tidak benar. Kalau dalam perjanjian lama, Allah pilih dia, setelah itu Allah menyesal. Dalam perjanjian lama disebut Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Allah menyesal. Dan ini Tuhan yang mereka menyesal. Kalau kita dalam versi kita, Allah tidak mungkin menyesal karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Menyesal itu apa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi, maka timbul penyesalan. Dalam kitab perjanjian lama, Allah menyesal karena menjadikan Saul atau Talut menjadi raja. Kenapa? Ternyata dia tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya terbunuhlah Jalut atau disebut Goliat dalam versi mereka. Akhirnya dia tertarik jadi Daud. Daud akhirnya diangkat menjadi pengawalnya. Ya, Daud jadi pengawalnya. Kemudian Daud ternyata hebat, setiap perang menang. Akhirnya orang-orang Bani Israel sayang kepada Daud. Akhirnya Saul atau Talut ini cemburu kepada Daud. Hasad. Berapa kali dia ingin bunuh Daud. Ini kalau Talut versi perjanjian lama, orang raja yang hasad, yang melanggar perintah Allah, yang hasad, ingin bunuh Nabi Daud dan yang lain-lainnya. Adapun Talut dalam Islam, Masya Allah, laki yang soleh, ya, yang tawakal kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Yang dia dengan pengikutnya berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan dia ilmu dan kekuatan. Intinya berbeda antara Talut versi kita dengan Talut versi mereka. Adapun Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud melakukan sebagian kemungkaran dalam perjanjian lama. Di antaranya Nabi Daud pernah joget-joget hingga tersingkap auratnya. Saya bacakan dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Samuel 2 atau surat Samuel 2 bagian 6 ayat 14 sampai 22. Intinya disebutkan dalam perjanjian lama ini Taurat, ya, Taurat cuma dinamakan perjanjian lama. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Menari-nari. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel merangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi Daud membawa tabut kemudian berjoget-joget dengan sekuat tenaga, berjoget menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul ini sang raja atau Talut, punya anak namanya Michal. Dia lihat Daud joget-joget
dia menyenguk dari jendela, dia lihat Daud joget-joget. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Michal waktu lihat Daud joget-joget, loncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan, dia memandang rendah Daud. Kenapa loncat seperti itu? Kenapa dia memandang Daud rendah? Daud sedang joget-joget, loncat-loncat dipandang rendah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, ketika Daud masuk ketemu dengan Michal binti Saul, dia berkata, betapa raja orang Israel, dia mencela Daud, dia berkata, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi Michal lihat dia joget-joget sampai badannya, auratnya terbuka. Sampai dia mengatakan, ini gimana rajanya orang Israel Daud ternyata joget-joget sampai menelanjangi dirinya. Ini versi perjanjian lama. Adapun kalau kita dalam Islam, Nabi Daud tidak begitu. Nabi Daud orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, bukan orang yang suka joget-joget sampai tersinggap auratnya. Yang kedua, Daud bengis dalam versi perjanjian lama. Jadi disebutkan Taulut ini akhirnya menikahkan putrinya dengan Daud. Tapi dia kasih syarat, kau mau kasih menikah sama putriku, wahai Daud, kau harus ambil kulit burungnya, kulit zakarnya orang-orang Palestina, potong dan bawa ke sini. Akhirnya Daud ingin menikah dengan putrinya Saul. Maka dia pun berangkat berperang. Dia pergi menuju Palestina. Jadi Daud sering memerangi orang-orang Palestina. Bani Israel memerangi orang Palestina. Jadi Kan'aniyun. Maka dia pun berangkat. Dia berperang. Dia 200 orang. Ya. Dia bunuh 200 orang dari Palestina. Kemudian dia ambilin kulit burungnya. Kulit zakarnya dikumpulin 200 untuk jadi mahar. Mas kawin. Ini tersebut dalam Samuel 1 18 sampai 18 Samuel 1 18 ayat 27. Saya bacakan, tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Palestina itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka, itu kulit yang sudah disunat diambil. Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka lah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Dan dinikahkanlah. Jadi dia akhirnya menjadi menantunya Saul atau Taulut. Dalam perjanjian lama tidak ada perang disebut antara Nabi Daud dengan Palestina dengan perang agama ya. Adapun Islam tidak, Islam berperang. Waqad ukhrijna min diyarina wa abna, kita telah diusir, kemudian terjadi peperangan. Tatkala berperang kami fi'atin ghalibatin kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah, dengan izin Allah. Kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Mereka berdoa, Afrik alaina sabra, ya Allah turunkanlah kesabaran, curahkanlah kesabaran bagi kami. Ini menunjukkan mereka berjuang, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita baca perjanjian lama, perang hanya karena Bani Israel melawan Palestina, beda suku, perang. Kemudian ada kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau dalam Islam, secara umum benar antara Islam dengan perjanjian lama, Daud membunuh Jalut, kalau mereka sebut dengan Goliat. Dan itu sama disebut dalam Samuel 1, 17, bagian 17, ayat 40 sampai 51, Daudlah yang membunuh Jalut atau membunuh Goliat. Sementara di Samuel 2, bagian 21, ayat 19 disebutkan bahwa yang membunuh Goliat ada Elhanan. Dan ini kesalahan fatal dalam perjanjian lama. Saya bacakan teks ayatnya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Palestina di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang God itu, yang gagang tombaknya seperti pisau tukang tenun. Ya, jadi yang membunuh Goliat dalam Samuel 2 ternyata adalah Elhanan, dan ini salah. Yang benar bahwasanya yang membunuh adalah Daud. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Tawarikh 1, 20 ayat 5, maka disebutkan yang dibunuh oleh Elhanan adalah bukan Goliat, tetapi saudaranya Goliat yang bernama Lahmi. Intinya ini kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau kitab suci tidak mungkin ada kesalahan begini, kontradiktif begini. Ya, namun ini terjadi dan ini sampai sekarang belum terhapuskan, belum direvisi oleh mereka. Kemudian juga dalam perjanjian lama tidak disebutkan bagaimana mukjizat Nabi Daud yang memudahkan kalau pegang besi maka jadi lunak seperti lilin atau seperti tanah liat. Kata Allah, wa alanna lahul hadid. Kami membuat besi menjadi lunak bagi Nabi Daud. Kalau dipegang jadi lunak. Ini tidak ada dalam perjanjian lama. Mukjizat ini enggak ada. Dan banyak mukjizat Nabi tidak disebut dalam perjanjian lama. Seperti Nabi Isa alaihissalam ngomong masih kecil, bicara masih kecil, tidak ada dalam perjanjian lama. Tidak ada dalam kitab Al-Muqaddas. Dalam perjanjian baru enggak ada. Tapi contohnya Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut, ini tidak ada dalam perjanjian lama.
Dan juga Allah menyuruh Nabi Daud untuk buat baju perang. Ini pun tidak dalam perjanjian lama. Tapi disebutkan dalam perjanjian lama, Nabi Daud punya banyak besi. Dan sangat banyak. Saya bacakan. Ya. Jadi dia bukan mengolah besi, tapi dia punya besi yang banyak. Di antaranya dalam Tawarikh 1, bagian 22 ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Punya tembaga banyak, punya besi banyak. Intinya berbeda antara perjanjian lama dengan Al-Quran. Kemudian di antara dalam perjanjian lama, Nabi Daud main kecapi. Ya. Kalau dalam Islam, Nabi Daud bertasbih, sholat, bertasbih kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, suaranya indah. Tapi kalau dalam perjanjian lama, yang indah bukan suaranya Daud, tapi kecapinya, main kecapinya. Ya. Dalam Samuel 1, bagian 16 ayat 20 sampai 23, sebab itu Saul, yaitu Talut, menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Isai ini orang tuanya Daud, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang ada yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau Saul diganggu oleh roh jahat, dia suruh datangkan Daud untuk main kecapi. Ya, main kecapi. Supaya musik-musik tadi menghilangkan roh jahat. Ini versi perjanjian lama. Dalam Islam, tidaklah. Nabi Daud tidak main musik. Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling parah adalah kesalahan yang berikutnya. Dalam perjanjian lama ternyata Nabi Daud berzina. Saya bacakan ya. Dalam Samuel 2 ayat bagian 11 ayat 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotah istana, itu di bagian pelataran atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotah itu, dari atap istana ya, seorang perempuan sedang mandi. Jadi Nabi Daud, tiba-tiba lihat perempuan mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Harusnya Nabi Daud tundukkan pandangan, malah ngelihat terus. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Urea. Ini istri orang rupanya. Batsheba ini ternyata istrinya orang namanya Uria, orang Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, panggil perempuan itu ke sini. Lalu Daud tidur dengan dia, dizinai oleh Daud istrinya orang. Waliyadzubillah, enggak mungkin Nabi Daud melakukan demikian. Perempuan itu baru saja selesai dari kenajisannya, itu baru selesai haid. Selesai haid, kemudian digauli oleh Nabi Daud, kemudian dia pulang ke rumahnya. Lihat, ini Nabi Daud ngintip orang, sudah ngelihat cewek, kemudian berzina dengan istri orang. Apa yang terjadi akibat zina tersebut? Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Perempuan itu mengandung, ternyata hamil dari perbuatan Daud. Dia titip orang, kasih tahu sama Daud bahwasanya saya mengandung. Lalu Daud mengatakan kepada orang tersebut, suruh Uria suaminya datang kepadaku. Maka tatkala ternyata suaminya ini adalah seorang pejuang. Ya, intinya saya bacakan secara singkat saja kalau waktu tidak cukup. Ya, intinya Nabi Daud akhirnya menjamu suaminya, dikasih makan dan yang lainnya. Ya, akhirnya Nabi Daud supaya bisa menikahi wanita ini, Nabi Daud suruh suaminya perang. Kirim suaminya untuk perang paling depan karena lawan musuh yang berbahaya. Akhirnya suaminya perang mati. Akhirnya Nabi Daud setelah suaminya mati, kemudian Nabi Daud menikah dengan wanita ini. Dan ini suatu kekejian bagaimana Nabi Daud berbuat nakal, ya, kemudian menzinai istri orang, kemudian suaminya disuruh perang supaya mati, kemudian istrinya diambil, ya, dan seterusnya. Saya tidak ingin baca karena mengerikan kita. Tapi intinya ini semua adalah kedustaan atas Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita orang Islam menganggap bahwa Nabi Daud tidaklah demikian. Nabi Daud adalah seorang yang mulia. Nabi Daud adalah seorang yang mulia, seorang yang soleh, rajin ibadah, rajin berpuasa, bekerja dengan tangannya sendiri, tidak menzalimi orang, ya dan yang lain-lainnya. Tentunya ini membuat kita semakin beriman kepada Islam. Barang siapa yang bandingkan antara nabi-nabi versi Islam dengan nabi-nabi versi Alkitabul Muqaddas atau Bible, tentu dia dapati perbedaan yang sangat mencolok bagaimana pengagungan Islam terhadap para nabi. Adapun orang-orang Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya sering terhina dalam perjanjian lama. Semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita
senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.